Arsenal menderita kekalahan di leg pertama babak 16 besar Liga Champions saat melawan Porto. Mereka kalah dengan skor 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Galeno pada menit ke-94. Skuad Mikel Arteta mengalami kesulitan di awal pertandingan ketika Declan Rice mendapatkan kartu kuning saat laga baru berjalan 73 detik. Porto juga nyaris unggul ketika tembakan Galeno menghantam tiang gawang dan kemudian tendangan bola rebound dari jarak dekat justru melebar di pertengahan babak pertama. Harus Anda ingat, Arsenal belum pernah bermain di babak 16 besar Liga Champions sejak terakhir kali di tahun 2017, ketika mereka terdepak dari kompetisi pada tahap ini untuk ketujuh kalinya berturut-turut. Dan meskipun masih ada jalan panjang, skuad dan fans Arsenal pasti dibuat kesal oleh gol telat Galeno yang memenangkan Porto di waktu injury time. Dalam pertandingan yang hanya ada sedikit peluang ini, dan bahkan juga tanpa tembakan tepat sasaran dari Arsenal, ternyata ini berdampak besar. Mari kita lihat alasannya sebagai berikut. Seberapa besar dampak kekalahan ini bagi Arsenal? Kalah dengan skor 1-0 bukanlah hasil yang buruk-buruk amat. Tetapi itu jelas memberikan gambaran pada Mikel Arteta bahwa ada pekerjaan rumah yang harus ia perbaiki pada skuad Arsenal. Pemain Arsenal tampak frustrasi dan agak pasif selama 90 menit. Hasil ini berarti bahwa Arsenal gagal memenangkan semua 4 kesempatan mereka bermain tandang ke markas Porto. Selain itu, mereka hanya menang 1 kali di Portugal. Gagal meraih hasil imbang untuk modal di leg kedua di Emirates Stadium juga akan memunculkan pertanyaan tentang kekuatan skuad mereka di kancah Eropa. Rekor Mikel Arteta di babak gugur Liga Europa sebelum berhasil lolos ke Liga Champions musim ini ternyata kurang kuat untuk bersaing dengan tim-tim Eropa lainnya. Tetapi ini bukan berarti tamat bagi Arsenal. Mereka telah menghadapi Porto 6 kali di Liga Champions sebelum laga kali ini. Mereka kalah 2 kali dan imbang sekali di Estadio do Dragão, tetapi memenangkan ketiga pertandingan di Emirates. Hasil mereka di babak grup tahun ini juga mengikuti tren yang serupa. Mereka menang 1 kali, imbang 1 kali, dan kalah 1 kali. Mencetak 4 gol di luar kandang melawan Sevilla, PSV, dan Lens. Arsenal mengalahkan ketiga tim tersebut di London Utara, mencetak 12 gol dan tidak pernah kebobolan. Skuad The Gunners juga akan merasa termotivasi dengan adanya 3 pekan yang memungkinkan pemain seperti Gabriel Jesus, Alexander Zinchenko, Fabio Vieira, dan Takehiro Tomiyasu untuk kembali mendapatkan kebugaran mereka. Mengapa Arsenal gagal melepaskan tembakan ke gawang? Jika ada penggemar Arsenal yang berpikir bahwa Porto mungkin menjadi lawan yang mudah di babak 16 besar, Anda perlu melihat seberapa terorganisirnya tim asuhan Sergio Conceição ini. Kapten veteran PP memimpin latihan saat Porto berlatih mengatur garis pertahanan mereka di tendangan pojok. Dengan sinkronisasi dan koreografi yang terlihat sudah mereka latih berulang kali dan sangat rapi. Porto menunjukkan disiplin yang sama sepanjang pertandingan, menjaga struktur mereka sepanjang waktu, dan berpindah antara formasi 4-4-2 dan 4-5-1 saat tidak menguasai bola. Sementara Arsenal menguasai sebagian besar penguasaan bola, namun yang terjadi, sebagian besar waktu mereka dipaksa mengelilingi unit pertahanan Porto yang kompak dan dibuat kesulitan untuk dapat melaluinya. Dengan pasangan bek tengah yang terdiri dari Pepe yang sudah berusia 40 tahun dan Otavio yang masih berusia 21 tahun, dan baru menjalani debutnya di Liga Champions sejak bergabung pada Januari lalu, FC Porto memang tidak mungkin menekan Arsenal terlalu sering. Namun benteng lini tengah mereka disiplin dan sangat jarang memberi ruang bagi penyerang cepat Mikel Arteta untuk bisa mengeksploitasi area belakang Porto. Itu sebenarnya juga telah menjadi tren musim Porto di liga domestik mereka di Portugal. Dengan rata-rata 1,7 gol per 90 menit, jelas cukup untuk menempatkan mereka di posisi keempat terbaik di liga. Catatan pertahanan mereka bahkan lebih mengesankan, dan hanya Benfica yang rata-rata lebih sedikit dari catatan 0,7 gol kebobolan per 90 menit yang dicatatkan oleh Porto. Ini adalah penampilan leg pertama yang kuat dari Porto, dibangun di atas fondasi pertahanan yang solid. Ketika lawan mereka tidak mencatatkan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan, FC Porto tahu bahwa strategi mereka telah berjalan dengan sangat baik. Apakah Arsenal bermain seperti biasanya? Arsenal di laga melawan Porto kali ini adalah Arsenal versi yang lebih berhati-hati dari biasanya selama 90 menit.
Ini bisa menjadi pengingat bagi skuad Arsenal tentang bagaimana tahap gugur Liga Champions berjalan. Fase knockout di kompetisi Eropa adalah pertandingan yang tegang, di mana momentum bisa berubah dengan cepat. Beda dengan liga domestik tentunya. Kartu kuning yang diterima oleh Declan Rice setelah kesalahpahaman dengan William Saliba dan peluang ganda dari Galeno adalah dua momen yang menunjukkan dampak jika Arsenal terlalu berhati-hati di paruh pertama. Selebihnya, skuad Mikel Arteta cukup stabil di luar kedua insiden itu. Tetapi jauh lebih sedikit peluang tercipta dibandingkan saat mereka bermain di Liga Inggris. Hal ini sebagian disebabkan oleh kompaknya skuad Porto, dan Arsenal butuh lebih banyak kecepatan saat membangun serangan mereka. Gerakan bola yang lambat membuat serangan Arsenal terlihat lebih lemah dan pergerakan mereka dapat dengan mudah diprediksi. Pemain melakukan gerakan yang sama selama pertandingan, seperti White yang bergeser ke dalam untuk menciptakan ruang bagi Odegaard dan Saka. Lambatnya pergerakan tersebut berubah menjadi permainan tanpa bola, yang memberikan Porto semangat sampai ke tahap-tahap akhir, hingga kemudian datanglah momentum sesungguhnya di menit-menit akhir pertandingan. Di leg kedua nanti, Arsenal perlu menunjukkan versi mereka yang jauh lebih agresif, baik saat menguasai bola maupun tidak menguasai bola. Pelajaran penting di fase knockout Liga Champions. Untuk Arsenal yang kurang memiliki pengalaman di babak gugur Liga Champions, Mikel Arteta bisa cukup puas dengan kematangan yang ditunjukkan timnya di leg pertama yang sulit ini. Gol yang menjebol gawang mereka pada menit-menit terakhir adalah sebuah pukulan telak, dan Arteta harus mempersiapkan skuadnya dengan lebih baik di leg kedua untuk membalikkan defisit. Pertandingan kali ini juga seperti kurang koordinasi antara pemain. Aliran bola sering terhenti yang membuat Porto lebih diuntungkan. Ini akan menjadi pengalaman berharga bagi tim muda Arteta jika mereka ingin melaju ke perempat final Liga Champions. Tak perlu diragukan, Arsenal adalah tim muda yang dipenuhi dengan bintang-bintang hebat. Tetapi kerasnya sepak bola Eropa adalah sesuatu yang harus mereka pahami di tahap-tahap akhir kompetisi ini. 36 pelanggaran yang tercatat dari kedua tim sepanjang pertandingan itu jelas merupakan yang terbanyak yang pernah terjadi dalam sebuah pertandingan bagi Arsenal dalam Liga Champions musim ini. Pemain seperti Pepe yang berusia 40 tahun tanpa ragu melibas banyak pemain Arsenal, bahkan sebelum mereka belajar tentang cara bermain di fase knockout. Penting bagi skuad Mikel Arteta untuk membawa pelajaran berharga tersebut saat laga di London Utara, dan menghindari terlibat dalam pertarungan yang sama di leg kedua jika mereka ingin memastikan tempat di babak berikutnya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.